Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala takdirnya, qadarullah. Takdir itu jelas baik buruk, dan bagi orang-orang beriman ini tetap akan berbuah pada kedahsyatan keimanannya. Makanya ada hadis, ajaban lil amril mu'min, ajaib urusan orang mukmin apabila dia diuji dengan musibah dia sabar, dan apabila dia diuji dengan kemudahan nikmat dia syukur, dan dua-duanya baik baginya. Nah, ini urusan terhadap qadarnya Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami sudah tiba di bandara jam 12 siang lewat 5 menit, 12 siang lewat 5 menit. Check out dari hotel itu jam 11 karena kita start dari Jakarta Timur, Kelapa Gading, diantar oleh owner Grasindo menuju ke bandara kurang lebih 1 jam. Itu start dari jam 12, kita sudah check in karena memang 1 jam kemudian akan terbang menuju ke Pangkal Pinang. Ala kulli hal kami baru terbang itu jam 6, jadi kurang lebih 5 jam proses delaynya, dan ini adalah yang terbaik. Apa yang saya dapatkan? Nah, jadi ini kita catat sama-sama, pembuka sebagai kajian motivasinya sebelum kita bahas pada ilmunya. Ada seorang bapak umur 80 tahun. Umur 80 tahun ini kalau kita ditanya mumpuni dalam hidup, karena kapasitas standar umur Nabi 63 tahun. 63 tahun lewat 80 tahun inilah luar biasa. Bonusnya sudah banyak. Maka beliau ini orang soleh, usianya 80 tahun, seorang syekh. Syekh itu sebenarnya kalau orang belajar bahasa Arab, syekh itu artinya orang yang sudah tua, itu disebut syekh. Nah, cuman berkembang terus lama-lama panggilan itu orang yang berilmu segala macamnya. Makanya jamak dari syekh adalah suyuh. Nah, orang-orang yang sudah suyuh, orang-orang suyuh itu artinya orang yang sudah tua, umur 80 tahun. Dia ngumpul sama kawan-kawan, memberikan satu wejangan motivasi istimewa. Dia bilang begini, pengalaman hidup saya yang sudah 80 tahun ini, saya menyimpulkan 2 perkara yang penting. 2 perkara yang penting. Dan ini Masya Allah, kalau kita sudah paham ini, sebab ini dikumpul dalam proses panjang bagi orang yang sampai umur 80 tahun. Jadi pun kalau kita belum sampai 80 tahun, kita lah dapat ilmu orang yang mengumpulkannya selama 80 tahun. Itu hebatnya seorang pembelajar. Kata kawannya, apa itu? Maka beliau bilang, Pak, yang pertama, tidak perlu marah untuk hal yang tidak penting. Ini harus dicatat.
Jadi kita nggak perlu menghabiskan energi, tenaga, pikiran, hati kita untuk marah kepada hal yang tidak penting. Ini catat nih. Cuman ternyata perkara pertama ini akan tersambung, terkoneksi dengan perkara yang kedua. Kata kawannya, lantas apa perkara yang kedua? Beliau bilang apa? Dan ketahuilah bahwa urusan dunia itu tidak penting. Jadi jangan marah kepada hal yang tidak penting. Dan ketahuilah, kata beliau, bahwa urusan-urusan dunia itu tidak penting. Jadi jadilah pribadi-pribadi yang tidak perlu marah kalau urusan dunia. Saya Buya jujur saja, kalau kita sebagai seorang ayah, seorang sahabat, seorang kawan, seorang pemimpin, Anda ingat betul-betul ranah pada urusan dunia, tidak usah marah, ngabisin energi, ya. Tapi kalau ranah itu urusan akhirat, maka kita boleh marah. Maka kalau orang tahu ini, dia tidak akan pernah menghabiskan energinya untuk dapat dosa, untuk hal yang sia-sia. Kita marah kepada ranah yang remeh-temeh, yang recehan dunia. Saat kita tidak dapatkan harta lebih banyak daripada orang lain, kita marah. Saat dagangan kita tidak laku dibandingkan orang lain, kita marah. Saat keinginan-keinginan duniawi kita tidak bisa kita raih, kita marah. Atau terhubung pada anak kita yang pada ranah dunia yang kita marah. Terhubung pada istri kita yang pada ranah dunia yang kita marah. Ini ingat, ini orang yang sesungguhnya sedang menghabiskan energi yang tidak penting. Saya harus marah kalau terhubung pada disiplin. Makanya orang yang tidak disiplin ranahnya ranah akhirat. Ini terhubung pada amanah. Kita marah kepada orang yang berbuat maksiat di rumah. Mohon maaf, bagaimana mungkin Allah menghadirkan keberkahan di rumah kita, sementara kita tutup cahaya keberkahannya dengan kemaksiatan kita. Berarti harus marah. Anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, kawan kita, kalau kita dapati pada urusan dunia, stop. Orang datang ke sini ke Darul Mahabah, kemudian tidak pakai baju yang bagus, tidak usah marah. Kalau dia tidak bawa harta yang banyak, tidak usah marah. Jangan nanti ngaji dipilih-pilih. Yang pakai mobil boleh ngaji,